Di antara pahala yang bakalan gua tetepin buat lu adanya lu mau nyuruh saudara lu kebaikan, nyegah saudara lu dari kejelekan, itu bagian pahala ya. Ibu sekarang bapak dari tahun lebih tidak ngaji, kemana aja tersebut itu mah. Ibu dan bapak ngajak ngajinya itu ada pahala. Adapun mau dan tidaknya bukan urusan kita. Yang bikin dia nurut siapa? Yang bikin dia ngelawan? Udah kita kan disuruh ngajak doang. Adapun mau dan tidak bukan urusan kita. Dia mau ngajak mau berantem. Pokoknya kalau lu ngaji mau gue besok ketemu lu. Ini kalau tukang telurnya masih hidup. Nah, kalau tukang telur ada mati. Iya. Makanya kita mah happy aja. Walaupun saya itu terutama guru alim, sekedar ngajar. Adapun mau paham dan tidaknya bukan urusan saya, Bapak. Kudu joget atau biar sehat ya. Sorry ya. Ibu nyuruh anak, bapak nyuruh anak. Ayo sholat. Mau sholat dan tidaknya urusan Allah. Bapak dan ibu nyuruh sholat udah ada pahala. Paham gak sih saya ngomongnya? Ada rewel, saya kepengen supaya kita bareng pulang menghadap Allah kayak dengan pahala. Amin. Luar biasa. Ibu-ibu disambut sama penjaga surga. Sementara saya disambut ya sekian. Ayo berupaya gitu ya. Makanya saya kepengen ibu dan bapak jangan istilah malah kembali. Belum bisa ngaji ya mah bikin ini lagi kan. Masa orang itu nggak bikin kue kan aneh begitu. Beliau dan kita aja. Orang itu susah dia jangan begitu dong Pak. Abu Lahab, Abu Jahal masih diajak sama Nabi. Cuman beliau tidak dikehendaki Allah untuk beriman kan begitu. Jelas ya. Makanya saya kepengen kita bareng-bareng mencari rahmat sebanyak-banyaknya dengan adanya kita watawasau haqqi wa tawasau. Yang saya ingat hilangin tuh kalimat kebetulan, hilangin. Nggak ada kebetulan, semuanya gerakan. Tapi lama-lama gua kawin sama lu kebetulan nggak? Ya, nyakitin kan? Itu lo ngomong gua kebetulan nggak mau lu. Berapa anak udah 12. Masih ngomong kebetulan kan kamu lagi. Bukan kebetulan goblok ketagihan. Oke lah. Saya kepengen paling nggak hari Ahad saat saya berada di depan ibu dan bapak, termasuk kita semuanya sama-sama lahir, sama-sama berzikir ingat kepada Allah Subhanahu. Saya mengharap benar-benar ini kita keterangan doa ya. Dengan adanya kita ingat Allah seharian aja atau sejam 2 jam hari Ahad, mudah-mudahan kesalahan kita lupa Allah dalam seminggu mudah-mudahan ketutup doa zikir hari ini. Bisa dibangun ya kalimat. Kita sekarang zikir 2 jam nih. Sementara lupa Allah berapa jam? Enggak kayak itu ya. Mudah-mudahan 2 jam yang kita gunakan untuk ingat Allah bisa nutupin ya, bisa nutupin lupa kita yang sekian jam kepada Allah. Mudah-mudahan itu saya minta dukungan. Kenapa saya? Orang yang ingat Allah cuma di majlis. Kalau dari majlis udah ngomel lagi kan? Kalau dari majlis kita berlaku. Dari mana aja Bang? Semalaman kagak pulang lah, udah kagak. Ya Rob, amin ya. Ya Allah, jadikan agar kami 2 jam di hari ini sebagai penutup dosa lupa kami kepada Engkau di sekian jam. Amin ya Rabbal. Supaya kita bermantap, kita panggil Allah ya. Yuk kita panggil Allah rame-rame dengan Asmaul Husna yang ujung-ujungnya tuh, ujung-ujungnya anak kita, anak saya tuh. Ujung-ujungnya setelah ingat Allah yang minta ya Wali, ya Allah yang Maha Kaya,
Ya Hamidu, ya Allah yang maha terpuji. Ya Mubdi'u, Allah yang memulai mengadakan kita. Ya Mu'idu, Allah juga yang suatu saat akan mengembalikan kita. Ya Rahimu, Allah yang maha penyayang. Ya Wadudu, Allah yang maha mengasihi. Ya. Apa yang diminta? Aghnina. Apa aghnina? Bikin kaya saya ya Allah, boleh. Aghnina, bikin cukup saya ya Allah. Yang mana kecukupan saya, kekayaan saya enggak sembarangan, enggak sembrono, tapi bihalalika, dengan segala sesuatu yang halal. An haramika, jauh dari barang yang haram. Itu yang kita minta setiap baca Asmaul Husna ya. Wa bi ta'atika am maksiatika, bikin saya cukup ya Allah, bikin saya kaya ya Allah, bi ta'atika, dengan taat kepadamu, an maksiatika, jauh dari maksiatmu. Ya, saya lama-lama nggak kepengen tuh. Saya cari hiburan, Nabi di puncak sampai seminggu. Habis duit itu, saya baru dia habis duit. Saya kepengen Nabi, saya lagi bingung semalam ada urusan. Saya bawa ngaji Quran, alhamdulillah bi, tenang, urusan beres. Ini mah represent ke puncak. Ada yang ke masjid, kubah emas. Mau ngapain? Lihat emasnya demen Nabi, lama-lama jadi maling loh. Maksudnya di mana-mana juga buat etika, bukan buat nonton gubah. Di Indonesia macam-macam sih. Pada kesono bukannya pada etika, malah pada melihat emas yang benar. Pak Bu, saya ini termasuk peletak batu pertama sama ibu dia. Saya sama Kiai Fakhrul Razi Ishak. Peletakan batu Indonesia, tapi sampai saat ini saya mau ke sana lagi, sebab apa? Nah, depan saya juga ada masjid. Bedanya apa? Bedanya? Nah, kalau bisa saya pesan ya ke sana, emasnya bedanya kemana? Emang ada keterangan kalau kita lihat emas salah pahala? Ini emas semua ini. Pelototin aja udah. Bingung kan, kita bingung. Umat Islam rame-rame ke sana mau melihat gubah emas. Mau ngapain dilihatin gubah emas? Ibu bapak kalau pengen pahala dengan melihat, lihatin apa? Kalau ngomong ada pahala. Yakin kira-kira ya. Lihat pahala itu. Enggak ngapa-ngapain. Sampai anak dia ada. Itu selama melihat rahmat turun 20 rahmat. Nah, makanya kalau ibu dan bapak sekarang punya waktu, punya biaya, lo pengen ngelamin tapi ada pahalanya, pergi ke sana. Jangan ngapa-ngapain, maka dulu lihatin, yakin ada pahalanya. Kalau gubah emas nggak ada jaminan, apalagi ngeliat istana, taman mini, segala taman safari, taman safari paling ngeliat gajahnya. Kalau bisa patungan kan kita beli gajah dan toko di sini. Safari kita lihat gajah. Bukan saya kepengen ibu dan bapak itu sama-sama serakah temana dengan mengerjakan apa yang pernah dikerjakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya? Saya yakin ibu bapak dan saya ngomong di dunia kita dirahmati saat maut, saat sakaratul maut dirahmati. Kalau ada rahmat insya Allah mudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu saya katakan gitu. Saya ragu kalau datang api di mana itu. Ngomong saya ini ngomong melotot aja kalau diganti sama makan enggak minum enggak, dia ngomong kan melototin. Misalnya lu kali dulu. Saya kenal Nabi, ngomong saya begitu saya kalau ingin ya ikutinnya langsung hilang. Insya Allah man mata kalau man akana
akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir omongannya adalah kalimat la ilaha illallah dijamin sama Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Kadang-kadang ada ibu kalau nggak bisa ngomong apa juga nggak diikutin. Bu, Pak, kalau udah dalam keadaan itu jangan harap jawaban. Apa namanya? Tuntun aja. Qul nyai la ilaha illallah. Walaupun mulutnya nggak bergerak, kita mengharap mudah-mudahan hatinya ikut mengucapin la ilaha illallah. Ya. Banyak pengen bicara saya. Tapi kalau mati, kalau mau hidup, waduh. Kalau mau mati kan ngapain orang? Kira-kira dengan yang ngomong orang selain itu dosa nggak? Ih, jangan-jangan orang ini kita nih ngarep-ngarep mati dosa. Dengerin saya, daripada hidup begini lebih baik itu dosa itu sama siapa dengan harta ya daripada sakit. Namun lebih baik sakit. Emang enak sakit gigi? Penyakit yang paling kagak enak sakit gigi. Kagak ada tetangga yang nengokin kita bawa jeruk apel gara-gara sakit gigi, nggak ada. Ada yang ngerayu bapak. Jadi nggak sakit gigi kita beli apel sih. Nyampe ngeledek tuh. Kalau sakit gigi bawa apel. Nih hadis tadi saya kasih tahu. La yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin asobahu. Di yang salihim ada ya. La nahi yatamanna yanna nyambung dengan nun taukid saqilah tadi. Jangan sekali-kali ahadukum salah satu di antara kamu mengharap kematian lidurrin, walaupun itu orang dalam keadaan musibah yang bertubi-tubi, haram hukumnya mengharapkan kematian. Sakit hatiku jadinya, ya Allah, akhirnya aja hidup saya, wah dosa. Kalau kita ngerti kan mertuanya dukung, ya udah minta mati aja, baju udah bosan lihat dulu. Anda mah parah itu. Nih, ada solusi. Fa in kana la budda falyakul. Kalau memang dia udah nggak merasa nggak bisa sabar dengan musibah, oke lah, kata Nabi boleh ngomong begini. Allahumma in kana al-hayatu, Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li wa amitsni in kana al-mautu khairan li. Adil ya Allah, silakan panjangkan umur saya Rabb. Kalau memang itu panjang umur baik buat saya, tapi tolong Rabb lebih baik matikan saya. Kalau memang itu mati lebih baik buat saya, itu bagus ya. Itu yang diharap oleh junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Dan suka saya iringi dengan doa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairat. Kalau memang saya harus panjang umur, tolong panjang umur saya jadikan sebagai wasilah untuk lebih banyak lagi kebaikan yang saya lakukan. Kemudian wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau hari ini saya harus mati, jadikan kematian saya tempat istirahat saya dari segala kejelekan. Itu bagus banget para hadirin ya. Cuman sayang yang bagus banget tuh udah jarang yang punya. Yang ada yang rada-rada bagus, lebih banyak yang kagak bagus, lebih banyak lagi
lagi jauh dari bagus. Ini yang kita prihatin ya. Makanya PRT perlu ngaji. Perlu ngaji nggak? Perlu ngaji. Saya kadang-kadang nyaranin sama Habib ini, sama Ustaz ini. Kalau hanya sekedar dikir, nggak ada ngaji.